Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi rekonsiliasi bank untuk memenuhi salah satu mata kuliah dari program studi D4 Akuntansi Keuangan, yaitu pada mata kuliah Pengantar Akuntansi 2. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Aulia dengan NPM 7342445 dan rekan saya. Saya Prisa Duneja dengan NPM 734240016. Saya Claudia Gabriela dengan NPM 734240015. Akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi bank. Apa sih tujuan kita mempelajari rekonsiliasi dua bank? Yang pertama, untuk menjelaskan pengendalian internal kas melalui penggunaan bank. Lalu, untuk bisa menyiapkan rekonsiliasi bank dua kolom, serta membuat jurnal penyesuaian rekonsiliasi bank. Nah, penggunaan bank untuk menyimpan uang, meminimalkan jumlah uang yang harus disimpan di perusahaan, dan meningkatkan pengendalian atau internal control terhadap kas. Perusahaan dapat meningkatkan keamanan kas dengan menggunakan bank sebagai tempat penyimpanan, menerbitkan cek, dan menguangkan cek yang diterima. Selanjutnya adalah cek. Cek adalah suatu perintah tertulis yang ditandatangani dari pemilik uang kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penerima cek yang ditunjuk. Ada 3 pihak yang terlibat dalam suatu cek, yaitu pertama, pembuat cek, kedua bank, dan yang ketiga adalah penerima cek. Selanjutnya adalah laporan bank. Laporan bank atau sering juga disebut dengan rekening koran adalah laporan yang dibuat oleh bank dan dikirimkan secara periodik, biasanya bulanan kepada pemilik rekening di bank yang menunjukkan pertama, cek yang dibayarkan dan jumlah debit lainnya yang dibebankan ke rekening pemilik, yang kedua, setoran dan jumlah kredit lainnya yang ditambahkan ke rekening pemilik, dan yang ketiga adalah saldo rekening setiap selesai transaksi harian. Selanjutnya adalah memorandum bank atau bank memo. Bank memo dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah memo debit yang menunjukkan adanya pembebanan atau pengurangan pada rekening nasabah, contohnya beban pelayanan ATM. Kemudian yang kedua adalah memo kredit atau kredit memo yang menunjukkan adanya penambahan pada rekening nasabah, contohnya adalah pada bunga simpanan. Kemudian selanjutnya adalah rekonsiliasi bank atau bank reconciliation. Rekonsiliasi adalah proses menyamakan perbedaan. Rekonsiliasi bank adalah proses menyamakan saldo kas menurut catatan perusahaan dan saldo kas menurut catatan bank. Rekonsiliasi bank diperlukan karena saldo kas menurut bank dan saldo kas menurut perusahaan jarang sekali sama, di mana seharusnya catatan perusahaan dan catatan bank harus menunjukkan saldo yang sama. Dalam kenyataannya, dua saldo tersebut lebih sering mengalami perbedaan. Selanjutnya, rekonsiliasi bank disebabkan mengalami perbedaan dikarenakan oleh dua hal. Yang pertama, perbedaan waktu pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, kesalahan dalam melakukan pencatatan. Suatu rekonsiliasi bank harus disiapkan oleh karyawan yang tidak memiliki tanggung jawab lain yang berkaitan dengan kas. Selanjutnya, ada tahapan untuk rekonsiliasi bank. Yang pertama adalah tentukan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Yang kedua, tentukan cek yang masih beredar atau outstanding check. Yang ketiga, telusuri memo bank ke catatan perusahaan. Dan yang keempat adalah catat semua kesalahan penulisan. Poin 1 dan 2 itu dicatat oleh perusahaan, tetapi belum dicatat oleh bank. Poin ketiga, sudah dicatat oleh bank, namun belum dicatat oleh perusahaan. Dan poin keempat, kesalahan pencatatan oleh bank atau perusahaan. Selanjutnya, dalam rekonsiliasi bank itu ada dua saldo. Yang pertama itu ada untuk pencatatan dalam buku perusahaan dan juga ada dalam buku bank. Deposit in transit itu penambahannya adalah sudah
menambah saldo kas, dan sedangkan di buku bank itu belum menambah saldo kas. Selanjutnya, outstanding check itu menurut catatan perusahaan sudah mengurangi saldo kas, sedangkan di buku bank belum mengurangi saldo kas. Selanjutnya, kesalahan pencatatan itu pencatatannya terpengaruh oleh jenis kesalahan pencatatannya. Yang keempat, tagihan atas wesel bayar dan bunga dan langsung dibayarkan ke bank menurut catatan perusahaan belum menambah saldo kas, sedangkan menurut catatan bank sudah menambah saldo kas. Selanjutnya, ada bunga giro bank. Menurut catatan perusahaan belum menambah saldo kas, sedangkan menurut buku bank sudah menambah saldo kas. Biaya administrasi bank mengurangi saldo kas menurut catatan perusahaan dan juga sudah mengurangi saldo kas di buku bank. Selanjutnya ada cek kosong. Menurut catatan perusahaan sudah menambah saldo kas sehingga harus dikurangi, sedangkan menurut catatan bank tidak mempengaruhi kas. Dan yang terakhir ada kekeliruan memasukkan setoran rekening giro oleh bank. Menurut catatan perusahaan tidak mempengaruhi dan menurut catatan bank sudah menambah saldo kas sehingga harus dikurangi. Selanjutnya adalah bentuk dan jenis bank reconciliation. Bentuk rekonsiliasi bank yang paling sederhana adalah rekonsiliasi bank 2 kolom, bentuk lainnya adalah 4 kolom dan 8 kolom. Rekonsiliasi bank 2 kolom terdiri atas beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah rekonsiliasi saldo yang benar, rekonsiliasi saldo menuju saldo bank, dan rekonsiliasi menuju saldo perusahaan. Selanjutnya adalah cara mengisi rekonsiliasi 2 kolom dengan saldo yang benar. Yang pertama adalah dengan mencatatkan cash balance per bank statement dan ditambah deposit in transit dan juga dikurangi oleh outstanding check. Kemudian juga akan diketahui adjusted cash balance per bank statementnya. Kemudian untuk mencari cash balance per books pada perusahaannya ditambah dengan collection seperti not receivable plus interest earned dan juga dikurangi oleh NSF check dan bank service charge, maka akan diketahui adjusted cash balance per booknya. Oke, sekian dari kami mengenai materi rekonsiliasi bank. Saya harap teman-teman sekalian yang mendengar materi ini dapat mengerti bagaimana cara membuat rekonsiliasi 2 kolom dan mengapa rekonsiliasi bank diperlukan. Terima kasih.